saya doakan supaya Mbak Jujuk tuh ngisi lagi. Nah, setelah ibunya itu selesai mengucapkan seperti itu, tiba-tiba Mas Nanang, saya buka ada WA untuk ngisi pagi hari ini. Doa ibu tuh sangat luar biasa ternyata ya. Baru diem berapa detik aja, ya inilah doa mereka bahwa bagaimana kita harus bisa bermanfaat buat orang banyak, apapun keadaannya, meskipun dadaan tanpa surat no problem gitu. Selagi kita mampu dan bisa, selagi kita masih diberikan kesehatan, kalau enggak sekarang kapan lagi. Saya diberikan amanah untuk mengisi tentang belajar hidup dari Nabi. Belajar hidup dari Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali yang kita ambil, tapi saya tekankan di sini saya mengambil tentang belajar hidup sederhana dari Nabi. Tuh. Saya mau nanya, pernahkah teman-teman yang duduk di sini, yang duduk di majelis ini, iri melihat teman yang mungkin memiliki HP yang luar biasa, laptop yang canggih? Itu. Atau mungkin yang putri iri melihat teman-teman yang sering membeli tas yang mahal, bermerek yang sangat luar biasa, atau baju yang tren ganti yang tren. Nah, rasa iri memang wajar, karena sebagai manusia kita memiliki nafsu yang tidak pernah puas. Tuh. Namun sebagai manusia kita diberikan akal untuk mengendalikan nafsu tersebut. Apakah irinya kita itu iri langsung pengen cepet-cepet membeli? Wah, tanggaku punya mobil, wah aku besok juga ingin menyaingi dari tetanggaku itu. Wah, pulpennya mahasiswa XX luar biasa gambarnya, aku pengen banget ya kayak gitu. Nah, bagaimana kita yang diberikan akal yang sehat tidak terburu-buru menginginkan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain itu. Bila menuruti keinginan nafsu, ingin rasanya kita membeli apapun, ya tidak. Ingin membeli A, B, C, ya Allah kok pengen ini, pengen beli baju baru, pengen beli motor baru, pengen beli HP baru. Kalau lihat yang sekarang ini baru-baru terus, yang kita inginkan lah. Makan yang mewah setiap hari, baju yang update setiap minggu mungkin, HP canggih setiap bulan, mungkin sepatu yang mahal setiap saat mungkin. Namun pemborosan seperti itu sangatlah tidak disukai oleh Islam dan merupakan sifat setan. Itu ada surat di Al-Isra, boleh dibuka ayat 27. Kalau misalnya yang bawa Al-Quran, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Mungkin saya bacakan satu ayat surat At-Takasur. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Melalaikan seperti apa? Di sini bermegah-megahan dalam soal banyak hal, misalkan anak, harta, pengikut, kemuliaan. Contoh yang lagi tren mungkin lagi akik. Ada fakta anaknya itu menghilangkan akik bapaknya yang harganya sangat mahal sekali dan sampai disabeti lah, disabeti, dicambukin. Jadi ini kan melalaikan bahwa anak itu amanah dari Allah, gara-gara sebuah akik yang dibelinya karena tren sekarang, jadi lalai dari ketetapan atau ketaatan Allah itu. Naudzubillahi min dzalik. Anak jadi sasaran atau korban trennya nafsu bapaknya. Insya Allah di sini sebagai calon ibu dan calon ayah yang bisa mengerem nafsu sehingga nantinya bisa memberikan kepada turunan kita itu hal-hal yang bersifat butuh, bukan keinginan.
teladan Rasul dikisahkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada suatu saat Rasulullah berkata kepada Aisyah, kepada keponakannya Urwah, telah berlalu atas kami bulan baru atau 3 bulan, sementara tidak pernah menyala di dapur rumah Nabi dan keluarganya. Maka ditanyakan oleh Urwah, wahai bibi Indah, maka dengan apa kalian makan? Dijawabnya dengan air dan kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keluarga Nabi saja yang mungkin bisa diberikan kekayaan yang lebih oleh Allah, hanya makannya air dan kurma, tidak makan daging yang yang sangat banyak, tidak menyediakan air yang misal sirup. Kalau sekarang ya ada sirup, ada semacam es campur, es buah, es jus dan sebagainya itu, tapi Nabi kita hanya makan kurma dan air. Tuh waktu hari baru atau hari lebaran lah. Dalam hadis lain juga disebutkan Umar, saya masuk ke dalam rumah Nabi sedang ia bertelekan pada sebuah tikar. Bertelekan itu layah-layah istilahnya dalam bahasa Jawanya. Pada sebuah tikar kasar sehingga berbekas pada tubuhnya. Maka aku melihat pada perabotannya hanya kulihat segenggam tepung sebanyak 1 sok. Ya, kalau di sini cekungan lah, 1 cekungan kalau 1 segenggam tepung. Dan waktu itu Umar itu menangis ketika melihat Rasul waktu berlayah-layah di atas tikar. Karena apa? Seorang pemimpin, seorang khalifah kok mosok sih tidurnya di tikar, layah-layahnya di tikar, sedangkan raja-raja pemimpin-pemimpin sekarang itu pengennya tidur di yang kasurnya empuk yang sangat luar biasa gitu, sedangkan Nabi itu tidur di atas tikar itu. Sehingga ditanya oleh Rasul, kenapa Umar kamu kok menangis kayak gitu? Umar menjawab, karena melihat sesosok Nabi yang sangat sederhana dengan tidur di atas tikar ya itu. Nabi menjawab bahwa ini baru di dunia, mungkin saya lebih tenang dengan tidur di atas tikar, dan ini masih banyak saya temukan mungkin di daerah saya atau di daerah Bantul. Mungkin dari teman-teman IMM MIPA CP MIPA kemarin sempat silaturahim ke sana di daerah Serumbung Sukorejo Pleret Bantul, bahwa di sana ini masih banyak sampai saat ini dengan yang modernisasi lah istilahnya. Di sana masih banyak rumah yang penghuninya masih memiliki rumah berdinding bambu dan masih berlantaikan tanah ininya, dan tidurnya juga hanya di atas tikar. Subhanallah, Masya Allah, kita syukuri kita malam-malam masih bisa tidur nyenyak di atas kasur berselimut yang tebal, sedangkan di sana mungkin berselimut hanya masih pakai sarung gitu. Maka saya pingin banget rasanya, ya Allah, dari mana ada dana atau orang yang dermawan yang bisa ngasih kasur ke sana kayak gitu. Tapi dengan tidur di atas tikar, orang-orang sana itu umurnya panjang sampai 80-100 seperti itu, malah sehat dan jarang sakit. Luar biasa sekali. Mungkin kalau kita tidur di atas tikar saat ini paling ya bangun tidur itu badannya sakit semua ya. Aduh, kok doloro kabeh gitu. Dari hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah yang kita junjung menganut hidup sederhana, padahal beliau mampu melakukan hal lebih dari itu. Lalu apakah kita diajarkan untuk hidup miskin dan tidak bekerja keras? Tentu saja tidak. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bukan miskin, bukan kikir, bukan pula berfoya-foya atau menghambur-hamburkan rezeki. Hal ini tersirat dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Itu salah satu saya ambil di sini contoh, ini kikir ya. Ada kisah nyata di daerah X, saya tidak menyebutkan. Waktu kemarau, beliau itu memiliki sumur yang
istilahnya keluar air yang jernih dan tidak asat. Sedangkan di tetangga-tetangga yang lain itu asat seperti itu. Dan suatu ketika ada seorang yang miskin itu mau minta air hanya 1 gelas saja, tapi karena kekirannya manusia ini, beliau tidak memberikan walau hanya 1 gelas. Dan tiba-tiba beberapa hari orang ini meninggal dunia, dan setiap mau dimasukkan ke makamnya itu tertutup terus. Ketika penggalinya menggali lagi kembali sampai 5 kali kalau nggak salah, itu tertutup terus karena hanya kekikiran 1 gelas air itu. Bagaimana kita punya uang ya jangan, kalau bisa ya jangan pelit-pelit banget seperti itu. Kalau kita punya roti misalkan kita bawa kajian seperti ini misalkan, ya kalau bisa temannya dikasih kayak gitu. Itu kisah nyata di daerah X. Belajar hidup sederhana memang tidak mudah. Kira-kira mudah nggak? Sulit nggak? Sulit banget. Belajar hidup sederhana memang tidak mudah, apalagi kita dapat dengan mudah membeli semuanya yang difasilitasi oleh orang tua. Mungkin yang di sini masih ada kedua orang tua ya. Saya dari kecil hidup tanpa kedua orang tua, tapi bagaimanapun saya bisa kuliah juga naik sepeda ontel selama 3 tahun di kampus UAD itu 1 jam. Bagaimana saya bisa, ya Allah, saya niatnya untuk menuntut ilmu bukan untuk mencari pekerjaan. Dengan kesederhanaan apapun kita, insya Allah itu nanti Allah memberikan kesuksesan kita itu nanti. Orang kan melihat saya atau melihat siapapun kan suksesnya sekarang, bukan yang kemarin-kemarin saya di sawah jualan sayuran dengan 1,5 jam gitu. Itulah yang beberapa contoh lah istilahnya. Saya di sawah itu kelas SD. Tandur, tahu tandur? Tandur itu menanam padi yang kalian makan nasinya itu. SD kelas 6 saya udah tandur. SMP kelas 2 saya udah jualan sayuran naik sepeda ontel, jam 2 pagi udah bangun, dan itu perjalanan sekitar 1,5 jam naik turun gunung. Karena di daerah Serumbung itu kan agak sedikit naik sedikit, meskipun tidak terlalu naik sekali. Untuk urusan ibadah, saya memberikan contoh ya, beberapa hidup sederhana. Namun dengan latihan dan selalu memahami pentingnya hidup sederhana, bukan tidak mungkin bila hidup sederhana dapat kita terapkan untuk diri sendiri, bahkan untuk keturunan kita nanti kelak. Bagaimana memulai langkah hidup sederhana? Yang pertama, melihat ke bawah. Urusan ibadah kita wajib melihat ke atas. Urusan ibadah kita wajib melihat ke atas agar terpacu untuk beribadah lebih baik. Wah, si X kan kita biasanya menyampaikan bila yusabil haq fastabil khairat kayak gitu ya. Bila yusabil haq fastabil khairat, di sini bukan fastabil khairat yang hanya berlomba-lomba kepada kebaikan, bukan, tapi bagaimana berlomba-lomba kepada kebaikan itu yang terdepan. Wah, mulai kajian ini jam 6, saya ingin datangnya itu duluan, misalkan 5:30 saya sudah sampai sini. Dari 5:30 sampai jam 6 saya terdepan berzikir kepada Allah, bukan ngobrol dan gosip atau nunggu masih 5 menit tidur aja lah, bukan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan yang terdepan, siki-sikian lah bahasa Jawanya, siki-sikian yang terdepan itu. Untuk urusan ibadah kita wajib melihat ke atas agar terpacu untuk beribadah yang lebih baik. Namun untuk urusan harta, untuk urusan rezeki, hendaklah kita lebih banyak melihat ke bawah. Agar dapat apa? Agar dapat bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Tuh. Bila kita hanya dapat makan dengan sayur dan tempe, gak usah bersedih, apalagi anak kos. Makan dengan sambal atau garam gak usah bersedih. Itu pun pernah saya lakukan ketika gak ada sayur, gak ada. Karena kan kalau anak-anak sekarang dijatah 1 bulan oleh orang tua berapa, Mbak? 1 juta. Enggak, berapa Mas? Mas Tongwa, 1 juta, 2 juta 1 bulan berapa?
detail itu. Dulu saya sempat berpikir, ketika tidak ada orang tua, ya kadang iri, ya Allah teman-teman saya itu dijatah orang tua 2 juta, yang ini 5 juta, yang ini 3 juta. Sedangkan Mbak Cucu ketika tidak ada ayah dan ibu, siapa yang menjatah? Ikut simbah, mak entok. Tuh, kadang saya berpikir, ya Allah kayak gitu. Tapi kalau saya mikir ini terus meri atau iri pada teman-teman saya, uripku kuru terus Mbak, nggak bisa gemuk seperti sekarang mungkin tambah pendek lagi malahan, mungkin lah. Tapi saya positif thinking sama Allah bahwa Allah Maha Kaya dan saya yang menjatah adalah Allah. Allah akan menjatahku malah lebih banyak dari teman-teman yang dijatah oleh orang tuanya. Dan bagi orang tua yang telah menjatah kalian, apalagi rumahnya di luar Jawa, gunakan fasilitas motor dan sebagainya. Uang SPP ya dibuat SPP, jangan malah buat pacarnya, buat ini malah lulus nanti nggak dapat sarjana tapi hanya dapat ijazah toh. Ijazah apa? Ijazah kayak itu, jangan sampai seperti itu kasihan banget. Dan yang belum lama ini ada salah satu universitas ditipu oleh pacarnya, pacaran udah 8 tahun, diminta motornya, diperkosa, karena diberikan air minum ya, air minum itu dikasih obat, padahal rumahnya daerah Sumatera. Saya tidak mau menyebutkan itu universitas mana, tapi itu kenyataan. Katanya laki-lakinya ini rumahnya di daerah Jawa Barat, dicari udah pindah. Dan itu posisi yang wanita ini hamil, belum selesai kuliahnya yang wanita ini, dan pulang kira-kira malu nggak sama masyarakat, nggak bawa ijazah tapi membawa aib seperti itu. Dan orang tuanya itu dua-duanya guru agama, itu yang cewek. Naudzubillahimin dzalik. Makanya hati saya juga selalu ingatkan Mbak Cucu ketika Mbak Cucu itu menyimpang, atau ingatkan Mbak Cucu ketika saya itu jauh sama Allah. Saya selalu bilang sama adik-adik saya itu seperti itu. Saya lanjutkan. Tadi ya saya sampaikan, bila kita hanya dapat makan tempe, makan pakai garam, pakai kecap, nggak masalah Mbak. Yang penting nggak usah bersedih, karena masih banyak yang tidak dapat makan setiap hari. Tuh, saya sering dulu sama teman-teman IMM dulu, kalau nggak salah alumni asrama saya ajak ke 0 km. Saya ada masih itu videonya. Saya ajak, nak kelas berapa? Gitu. Dia kan ngamen cewek, namanya siapa? Namanya Pak Lupi. Kelas berapa? Kelas 3. Kenapa kok ngamen? Buat bayar sekolah, buat makan tuh. Sholat enggak? Ketika sholat 5 waktu tuh, karena dia Islam tuh. Sholat, puasa enggak ketika Senin Kemis? Puasa tuh. Ibumu mana? Ikut ngamen. Bapakmu mana? Bapak saya cerai dengan ibu sudah lama tuh. Dan luar biasa, dia sangat istilahnya kuat lah dengan menjalani kehidupan. Sebentar. Dan itu kita belajar ya, melihat sederhananya orang atau melihat ke bawah ya, salah satunya supaya kita benar-benar terasa ya langsung terjun gitu. Belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi bagaimana kita belajar tentang kesederhanaan, bagaimana kita belajar prihatin, itu yang langsung terjun ke masyarakat atau kemanapun itu. Tuh lihat, kalau kita melihat orang-orang ke mall terus ya kita pengen seperti itulah. Dah tahu ke mall mau pengennya, apalagi yang cewek biasanya nanti kalau udah tanggal muda ke mall beli ini bla bla bla, udah didesain duluan biasanya. Insya Allah yang duduk di sini enggak kayak gitu. Tuh ya. Insya Allah kita makan tempe nggak masalah, asal memenuhi syarat gizi dan diperolehnya dengan baik, gitu. Maka hal tersebutlah sudah cukup bagi kita. Mak tahu juga nggak apa-apa, sambil bayem, cari bayem lah. Itu pura-puranya kalau belum dikirimi nggak ada uang, wah lihat tetangga ada pepaya, diminta saja. Wah mbah, saya tuh sebenarnya alasannya bukan karena belum dikirimin, bukan. Saya tuh lama nggak makan pepaya, pengen nyayur pepaya, saya minta boleh nggak, kayak gitu. Padahal kita di dalam hati kita tuh belum dikirimi itu. Jangan ditampakkan kesedihan kita itu sama orang, nggak usah itu nggak usah. Ya itu nanti mesti dikasih dibuat sayur itu.
Ya itu kan tidak hanya makan tempe terus atau sambal terus, bisa minta nggak apa-apa, asal nggak tiap hari minta terus ya. Tuh, saya lanjutkan. Oke, yang kedua, kita bersyukur. Apapun keadaan yang kita terima, hendaklah selalu berusaha bersyukur. Memang bukan hal yang mudah. Bila kita melihat, apalagi kita melihat atau merasa kekurangan terus. Ya Allah, aku dikirimi 2 juta, sebenarnya kurang. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, belum ke lakon, belum ke sampean. Namun bersyukurlah agar merasa cukup dengan uang yang dikasih 2 juta itu. Kalau toh biasanya kita jajan untuk dari jatah orang tua itu misal sehari 10.000, kalau bisa yang 2.000 itu kita sisihkan buat anak yatim. Atau kita sisihkan kasih botol apa receh-receh nggak masalah, nanti kita makan, cari 1 anak yatim atau 2 anak yatim atau gelandangan yang di jalan itu atau pemulung, ayo nak kita makan dengan kita. Itu pun yang diajarkan oleh Amadalan, ngedusi, mandiin dan ngasih makan oleh orang-orang yang di jalan seperti itu. Sedangkan sekarang itu ngopainnya orang yang di jalan itu susah, Mbak. Kalau kalian tahu yang di depan toko Progo itu sekitar 50 lebih setiap malam tidur di situ dan hanya beralaskan koran. Miris rasanya. Ya Allah, aku tidurnya pakai kasur empuk, sedangkan orang-orang kedinginan, selimutnya cuman kain-kain yang ya seperti itulah, nggak bisa dibayangkan. Tuh. Insya Allah dengan kita syukur, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan siapa yang kufur maka akan dijauhkan nikmatnya sama Allah. Yang ketiga, bedakan kebutuhan dengan keinginan. Saya dengan mama angkat saya itu biasanya ditanya ketika saya mau membeli apa itu, kamu tuh beli ini misalkan beli jaket atau apa, butuh nggak Nduk? Butuh apa cuma pengen gitu? Kok cuman keinginan, ini lo modelnya bagus, modelnya ini, warnanya ini bagus. Nah, bedakan kebutuhan dan keinginan. Itu yang selalu mama saya juga mengingatkan kepada saya, nek urung butuh klambi atau apa masih bisa dipakai, nggak usah pengen XX gitu. Makasih Mas, siapa tadi? Nanang ya. Saya lanjutkan. 3, bedakan kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita membeli barang hanya karena ingin atau karena ikut-ikutan. Iya enggak? Tuh. Teman membeli handphone terbaru, kita langsung ikut membeli padahal tidak membutuhkannya atau tidak perlu. Coba belajar melihat dengan seksama sebelum membeli. Apakah barang yang kita gunakan sekarang sudah tidak layak pakai sehingga harus membeli yang baru? Bila memang dirasakan betul-betul butuh, silakan membeli yang baru. Namun bila masih layak, lebih baik digunakan saja seadanya. Saya pun kadang melihat misalkan Al-Quran ya, Al-Quran saja kadang lihat teman-teman saya itu banyak banget gitu. Padahal saya tuh kadang bisa sedih atau nangis ketika punya 2 mushaf Al-Quran itu, yang satu nggak saya baca. Kira-kira dia cemburu nggak ya ketika saya itu membaca yang ini kayak gitu? Insya Allah ya tidak, insya Allah ya tidak. Al-Quran saya tidak menangis ketika Al-Quran satunya tidak dibaca kayak gitu. Maka ketika ada model Al-Quran yang warna-warni yang terbaru, misalkan kok bagus ya, pengen ya, kalau bisa gunakan yang dulu yang ada, atau enggak yang sekarang ini kalau kita mau beli yang baru, kasihkan orang lain gitu. Kasihkan orang lain biar dibaca gitu. Tuh. Yang keempat, ingat akhirat. Yang 4, ingat akhirat. Setiap rezeki yang kita peroleh suatu saat di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya enggak? Dimintai pertanggungjawabannya telah dibelanjakan kemana? Uang yang kita dapatkan, uang jatah yang dikasih orang tua itu kita belanjakan seperti apa? Dengan mengingat hal tersebut, maka kita akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang saku atau uang gaji kita. Mungkin udah ada yang kerja di sini, jadi hati-hati. Ya mungkin saya pribadi malu sama Allah ketika saya itu boros banget. Ya Allah, kok saya itu boros kayak gitu.
Padahal banyak di luar sana yang masih jauh dari kita itu. Mereka makan hanya dari sisa-sisa, mengais-ngais. Sedangkan saya kok, Dek, ayo kita makan ini misalkan. Ketika kita itu lagi gajian misalkan, ayo Dek makan ini, kayak gitu sama teman-teman kontrakan lah istilahnya, atau teman-teman yang lain gitu. Yang kelima, sedekah. Banyak atau sedikit rezeki yang kita peroleh, kalau bisa ya sedekah, meskipun itu sedikit. Selain untuk membersihkan harta, sedekah juga akan membantu kita untuk lebih peka terhadap sesama. Bagaimana kepedulian kita sama orang lain sehingga mengurangi sifat boros. Saya selalu menyampaikan anak-anak saya atau murid-murid saya itu, Dek, sekolah itu bukan buat mengerti. Sekolah itu bukan untuk pinter, tapi untuk mengerti. Sekolah itu tidak hanya mencari nilai 100, apalagi mahasiswa itu tidak hanya untuk mencari nilai A, bukan. Tapi bagaimana kecerdasan intelektual, bagaimana kecerdasan emosional, bagaimana kecerdasan spiritualitas, bagaimana kecerdasan sosial kita itu bisa menjadi satu. Kalau pinter tok, nilainya A semua, dan dekem membaca buku di kamar saja atau di kos saja, nggak pernah peduli dengan lingkungannya, itu belum seimbang, belum bisa peduli dengan orang lain. Maneman. Tuh. Orang baik menurut saya bukan hafalannya bagus dan bukan bahasa Arabnya bagus, tapi bagaimana orang baik itu bisa bermanfaat buat orang banyak, meskipun itu kecil. Bahasa Arabnya bagus, hafalan banyak, tapi pacaran boncengan kesana kemari gimana? Banyak saat ini orang hafalannya banyak, bahasa Arabnya bagus, lulusan pondok pesantren, itu ya naudzubillah min dzalik. Itu sahabat Nabi aja yang hafalan 1000 hadis hanya melihat betisnya wanita di masjid, hafalannya hilang semua. Tuh. Sedangkan kita yang masih ecek-ecek, saya pribadi, insya Allah di sini lulusan ini ngeri-ngeri lah. Tuh. Saya nggak pernah di pondok pesantren, tapi bagaimana orang ketika meminta saya untuk mengisi, iya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Tuh. Mbak Ju ngisi di sana, iya, sebisa saya berikan. Seperti papa angkat saya, Dok, sampaikan walau hanya 1 ayat. Tuh. Bagaimana kita pinter-pinter dobos. Dulu saya nggak bisa ngomong, dulu saya orang pendiam, pemalu, ya, tapi karena terbiasa ketika kita diminta, iya, jadi lama-lama belajar. Kemarin kekurangan kita ngisi di sini, ini kekurangan ngisi di sini, ini jadi belajar. Oh iya itu. Insya Allah kita menjadi orang yang mubalihot lah istilahnya. Minim sekali sekarang itu menjadi seorang aktivis yang mubalihot yang menyampaikan beberapa ayat. Orang pinter aja, kemarin saya ketemu orang laki-laki lulusan luar negeri, Al-Azhar itu, teman saya, Mbak, saya tuh nggak bisa humoris kalau isi, jadi saya nggak mau lah isi. Saya gegetan banget sama Mas ini, teman saya itu, orang itu Mas tidak hanya melihat pemateri yang suka humor, tapi mungkin ada jamaah, ada orang yang ingin mendengarkan apa yang disampaikan. Itu bukan hanya lucunya toh, lucu tapi tidak berkualitas, humor tapi tidak berkualitas, buat apa? Tuh. Makanya saya gregetan orang yang punya ilmunya tinggi tapi tidak mau mengisi kajian hanya untuk dirinya sendiri. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kepekaan sosial kita tumbuhkan melalui dengan sedekah meskipun itu kecil. Mungkin nilai kalian jelek misalkan, mau ujian UTS, UAS di mahasiswa itu bukan karena kita malas belajar, bukan. Mungkin karena dosa-dosa kita waktu yang lalu. Saya selalu mengingatkan sama anak-anak saya, Dok, ketika mau UAN, ketika mau UN, ketika mau ujian mahasiswa ujian akhir atau pendadaran, selain minta maaf dengan orang-orang sekelas sekeliling, juga ngasih makan atau uang sedikit pada orang. Kita pergi ke suatu tempat dan minta doa, Bu, saya mau ujian. Rasanya tuh ayam banget. Minta doa orang-orang yang di bawah kita itu gimana ya,
Mungkin itu membuat kita kuat, mungkin itu membuat kita tegar dalam menjalani hidup gitu. Membuat kita untuk ya menjalani yang sederhana lah. Oh ya, ternyata mereka itu makan aja hanya 2 kali 2 hari sekali misalkan, atau beli baju di tempat saya itu. Makanya saya sampaikan, Dok, Bu bakso di tempat saya, karena di sana beli bajunya 1 tahun sekali, dan itu pun kadang hanya dikasih orang, nggak beli gitu. Ya luar biasa lah. Kalau mau ke sana dengan beberapa teman, silakan nanti bisa hubungi saya, Mbak. Ada kok anak FPI sini sering mengumpulkan uang receh pakai botol itu, uang receh. Nanti kasihkan saya, Mbak, saya nitip buat anak Mbak ya gitu. Karena banyak anak-anak yang istilahnya anak saya lah gitu, itu butuh untuk sekolah, kuliah dan sebagainya kayak gitu. Itu oh iya saya sampaikan tuh. Ya itu dikumpulin setiap bulan sekali, dikasihkan orang. Atau enggak setelah kumpul 1 botol aqua misalkan seperti ini, jadi ini cuma dibolong biasa, disisihkan, itu nanti dimasukkan semuanya ini setelah 1 bulan baru ke kotak amal gitu. Dia lakukan, anak FTI semester akhir ini kalau nggak salah, dia lakukan dari semenjak semester 1. Jadi dia mengimbangi kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan sosial seperti itu. Dan itu tidak hanya kecerdasan sosial, tapi kecerdasan spiritual. Karena ajaran agama bahwa kita juga untuk saling memberi gitu. Gaya hidup sederhana Nabi Muhammad. Orang yang menganut gaya hidup sederhana ada 2 macam. Yang pertama, orang yang miskin memang memiliki kemampuan finansial terbatas. Umumnya kemiskinan yang mereka derita itu bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena keterpaksaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan atau skill, lemahnya pendidikan, dan sedikitnya pilihan dan kesempatan. Tuh. Jadi banyak di tempat saya jarang sekolah, lulus SD itu langsung nikah. Makanya saya bersyukur hidup di situ, diberikan kesempatan, doanya tahun depan saya S3. Ya Allah, saya bersyukur sekali digerakkan hati saya tidak menikah waktu lulus SD. Tuh, saya bersyukur karena di sana lulus SD langsung nikah. Wong ibu saya itu menikah belum ada 17 tahun, no. Tuh ibu saya itu. Dan orang miskin di tempat saya yang hafal Al-Quran malah bersyukur, Mbak. Karena apa? Saya pernah nanya, karena mereka dua-duanya hafal Al-Quran, suami istri. Kata suami saya, Mbak, gitu, kita punya uang sedikit atau gaji sedikit itu mah bersyukur. Karena apa? Nanti dihisapnya atau ditanyai sama Allah itu cuma sebentar, kayak gitu. Itu nanti. Lah kalau sekarang saya kaya, Mbak, punya bapak banyak, berarti kan Allah nanya ini, malah saya dihisapnya ini dong, Mbak, lama. Itu yang kata suami saya, Mbak. Maka saya meskipun orang yang nggak punya ya, alhamdulillah saya dikasih untuk hafalan ya, saya malah menghafal di rumah seperti itu. Itu disampaikan oleh istrinya itu dikasih tahu sama suaminya seperti itu. Oh gitu ya, saya kadang heran gitu, luar biasa sampai berpikir ke sana kayak gitu. Sederhana banget hidupnya aja. Dan beliau ini juga mendirikan TPA di rumah. TPA di rumah setiap habis maghrib sama habis asar, dan tidak bekerja di luar, tapi Allah ngasih rezeki yang banyak tuh. Karena tidak dibayar. Biasanya kan kalau TPA di kota bayar, kayak SPP berapa ribu, 5.000 misalkan per bulan. Nah kalau di sana gratis. Tapi setiap mau lebaran orang tuanya pada datang, bawakan makanan, bawakan beras, bawakan ini, itu kan rezekinya dari Allah tanpa dia minta. Gitu. Luar biasa. Dan tidak hanya diajari tajwid saja, tapi juga menghafal. Kelas 1 SD adik-adik saya itu udah hafal Ar-Rahman, udah hafal ini. Lule kok kamu pinter banget, saya bilang. Anak-anak SD. Dan mereka kalau subuhan juga di masjid. Gitu. Mereka subuhan di masjid kelas 1 SD. Saya nanya sama teman-teman, kutub saya sama masjid jauh mana? Kutub sama masjid jauh mana? Mas,
sama masjid jauh mana? Kutub. Mas siapa namanya? Mas Arif. Kata Mas Arif, kutub sama masjid itu jauh kutub. Bagi saya bahwa kutub dan masjid itu adalah jauh masjid, Mbak. Mas, kenapa? Orang kaya, orang sehat, mau ke Amerika, mau ke Belanda, mau ke Jepang, mau ke kutub gampang, wes. Tapi orang sehat, orang kaya mau 5 menit saja jalan kaki ke masjid subuhan lagi, susahnya minta ampun. Jadi rasanya masjid itu jauh banget, iya enggak? Itu. Dan melihat orang-orang yang nggak mampu atau yang hanya naik sepeda ontel, itu bapak-bapak itu sering sekali ke masjid dan berangkatnya misal ada jam 4 ya, jam 4 kurang itu udah naik sepeda ontel ke masjid itu. Luar biasa. Bapak-bapak yang sekarang yang di dekat tetangga saya itu salut lah istilahnya. Sekarang anak-anak muda sekarang mana yang mau ke masjid? Pemuda sekarang mana yang mau ngaji di masjid atau kajian yang ke masjid? Ini berapa ribu mahasiswa, kemarin 5.000 lebih ya. Siapa yang mau ngaji setiap pagi atau setiap sore? Kajian malam Sabtu setiap seminggu sekali. Saya diingatkan papa saya, Dok, kalau bisa minimal 1 minggu sekali iman kita itu dicas, minimal. Kalau teman-teman mau datang boleh di Kamastu, di di PWM, bahas yang kalian inginkan apa bisa dikasih masukan. Nah, orang miskin otomatis harus hidup sederhana dan apa adanya karena itu salah satu caranya yang harus dia lakukan. Namun demikian belum tentu mereka akan tetap hidup sederhana seperti itu ketika suatu hari mereka menjadi orang kaya dan memiliki sarana untuk hidup mewah. Tapi banyak banget orang-orang yang miskin yang tidak dilandasi dengan iman yang kuat, tiba-tiba diberikan kekayaan, wes lihat tangganya aja, sopo tahu ini, siapa sih kamu ini? Gitu, ya enggak? Banyak enggak yang kayak gitu? Tuh, banyak di tempat saya itu yang punya mobil baru apa langsung biasanya monggo mbak, monggo mas, tuh diem, wes nelentang. Tuh, udah nggak tahu siapa dia kayak gitu. Padahal kalau di desa itu 1.000 orang kamu lewatin harus kamu ya monggo. Kalau enggak sopo toh lagi anaknya sopo toh itu loh. Kok kayak batu Kelly, batu yang itu biasanya seperti itu. Tuh ya. Jadi insya Allah ketika kita diberikan harta yang dikit ya kita bisa hidup sederhana. Hidup ini adalah anugerah. Jika kita diberikan kemiskinan atau apa, kecenderungan kebanyakan orang miskin di dunia, mereka itu miskin, tidak memiliki sarana untuk hidup mewah. Di antara mereka ada yang cukup mensyukuri hidupnya dan tawakal dengan apa yang diterima, namun juga tidak sedikit yang selalu mengeluh dan merasa tidak puas atas keadaan yang mereka anggap kurang nyaman itu. Mengeluh, ya Allah, kok aku kira tahu makan ayam misalkan, padahal sudah makan sayur. Ya Allah, kok saya itu nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri misalkan, padahal bisa naik motor ke Borobudur, kemana, ke Pok Tunggal ya kemarin kayaknya pada malam-malam aja, subhanallah, Pok Tunggal malam-malam bisa kuat rasanya itu. Itulah ya anak-anak sekarang. Kedua, miskin orang yang secara finansial itu berkecukupan, bahkan termasuk kaya raya, namun ia memilih untuk hidup berfoya-foya dan bergelimang kemewahan walaupun mereka mampu melakukan itu. Kelompok ini, kekayaan ini hanyalah buah dari kerja keras dan tidak harus dihambur-hamburkan untuk kepentingan dan kemegahan pribadi. Mereka lebih suka memanfaat kelebihan materi yang dimiliki untuk membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkannya. Orang seperti ini adalah ya tidak banyak. Orang seperti ini tidak banyak. Orang yang kaya raya ngasihkan mobilnya ke orang lain jarang. Papa saya waktu itu berangkat haji mobilnya dikasihkan ke TK baru beli mobil. Karena bagi papa
kita mau ngasih orang itu bukan beli dulu, tapi ngasih dulu supaya Allah ngasih yang baik gitu. Bukan beli dulu, tapi ngasih dulu. Itu mobil yang pertama. Mobil yang kedua, ketika papa mama berangkat umroh, sepulang umroh mobil dikasihkan ke pantai asuhan kalau nggak salah, ke Pondok Ashifa di Bantul. Tuh dikasihkan mobil itu, dan suatu hari mobil itu ada di rumah sakit, dan ada temannya papa menanyakan, Pak, siapa yang gerah, siapa yang sakit, kok mobilnya jenengan, kok mobilnya bapak ada rumah sakit. Papa menyampaikan bahwa itu bukan milik saya, itu adalah milik Pondok Ashifa yang sudah saya kasihkan. Bapak ini terenyuh mendengar ucapan papa seperti itu, dan akhirnya tiba-tiba datang ke rumah. Bapak, ini BPKB mobil, ini kunci, monggo dipakai. Itulah rezeki dari Allah yang luar biasa kayak gitu. Saya pun seperti itu. Waktu 3 tahun naik sepeda ontel, lulus kuliah, itu ada yang ngasih, Dok, bisa ke rumah saya? Oh nggih Pak, Dok, ini ada STNK, ini ada BPKB motor, silakan pakai, tidak bayar. Dan setiap tahun ke rumah saya untuk memperpanjang STNK, uangnya dikasih. Itu rezeki dari Allah. Kalau kita mau prihatin sih, kerja keras dulu gitu. 5 menit lagi ya untuk tanya jawab. Kebanyakan manusia akan memanfaatkan kekayaan yang berlimpah yang dimiliki untuk kemegahan pribadi, yang ditandai dengan kepemilikan benda-benda yang dianggap mewah sebagai simbol atau status. Seperti apa? Mobil, rumah, perabot rumah tangga, atribut yang dipakai semua harus mewah dan sesuai dengan standar kalangan sosialita modern. Sekedar contoh kecil, banyak kalangan hartawan kita yang memiliki jam tangan seharga 1 miliar, tas wanita seharga 100 juta, artis-artis, dan seterusnya. Ironisnya, sebagian ulama yang kaya, yang senang dipanggil dengan sebutan kehormatan Ustadz, Kiai, Abuya, Tuan Guru, tak segan-segan mengikuti gaya hedonis mereka itu. Mereka kebanyakan ingin rumah yang luas, mereka kebanyakan ingin mobil yang wah, tapi tidak pernah melihat kelapangan hati yang wah. Tidak pernah melihat hati yang lapang itu seperti apa, orang-orang yang seperti itu. Azim P, orang dari India, dia adalah orang terkaya di India, tapi apa yang dia lakukan? Tidak contoh yang seperti tadi, membeli jam berapa juta, membeli tas yang harganya mahal, bukan. Tetapi Azim P, orang India ini menyekolahkan anak-anak miskin yang ada di India. Luar biasa. Berapa ribu orang yang sudah disekolahkan oleh Azim P ini. Sedangkan di sini ada nggak kira-kira orang yang kaya raya menyekolahkan anak-anak? Tuh. Misalkan presiden kita siapa? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Iya. Oke. Pak Jokowi lah. Kira-kira Pak Jokowi mau nggak pakai mobil yang wah gitu? Kemarin disuruh pakai mobil apa yang ditolaknya itu? Tuh. Kira-kira Pak Jokowi mau nggak pakai baju yang wah kayak gitu-gitu, seperti di kerajaan-kerajaan yang di luar sana? Ya kalian bisa melihat sendiri sesosok presiden kalian. Ya presiden saya juga lah, karena saya hidup di Indonesia. Itu ya. Ketiga, figur yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk kaya dengan cara yang halal, tapi ia dengan sengaja meninggalkan kesenangan duniawi dan memilih menjadi miskin dan hidup sederhana dan pas-pasan. Banyak orang yang kaya. Papa anak saya jam 3 udah bangun sambil menyuci baju keluarga itu papa saya, dan kadang gorengin untuk anaknya tempe. Tuh, prihatin dulu ya, Dok. Prihatin. Sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang bisa beli daging tiren. Tapi ia dengan sengaja meninggalkan kesenangan duniawi dan memilih menjadi miskin dan hidup sederhana dan pas-pasan. Dan Rasulullah termasuk dalam kategori yang ini. Tadi kan ada 3 ya.
Rasulullah memiliki kemampuan, ya, memiliki kesempatan, ya, memiliki kekuasaan yang kaya raya. Sebagai Rasul dan sekaligus kepala negara, beliau selalu mendapatkan harta yang berlimpah, berbagai dari arah, dari kalangan, karena dia baik, dari rampasan perang, dari berbagai hadiah yang diberikan dari berbagai pihak, dari umat Islam maupun dari raja-raja non-muslim. Namun Nabi selalu membagi setiap hadiah atau harta yang diterimanya pada orang lain, dan hanya menyisakan bagian sedikit untuk Nabi dan keluarganya. Kalau sekarang ini kayak gitu, insya Allah nggak ada orang miskin di Indonesia. Kalau setiap orang kaya, alhamdulillah, kalau setiap orang kaya mampu menyisihkan untuk orang-orang yang tidak mampu, di negara mana yang orang miskin itu malah digaji per bulannya 500.000 atau berapa, itu ada. Jadi tidak ada orang kaya di negara mana itu. Oke, 3 menit lagi. Kemiskinan dan kesederhanaan hidup yang dipilih sekaligus kedermawanan Nabi dapat dilihat dari sejumlah hadis. Contoh, Nabi hanya memiliki satu mantel, tapi mantelnya bukan kayak mantel hujan saat ini ya. Mau ada yang ini celana egois lah kata orang-orang, mantel egois, atau mantel yang sekarang ada gambarnya, ada polkadot. Sekarang saya lihat itu mantel-mantel bukan mantel seperti itu. Jubair bin Mut'im bertutur ketika ia bersama Rasulullah, tiba-tiba orang-orang mencegat beliau dan meminta dengan setengah memaksa, sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengambil mantelnya. Rasulullah berhenti sejenak dan berseru, "Berilah mantelku ini, itu pun untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel yang banyak, lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Ini dicegat sama ya biasalah perampok-perampok itu. Hadis riwayat Bukhari. Nggak usah saya jelaskan, saya hanya tinggal beberapa detik, menit lah. Itu hadis yang kedua, bersedekah sampai harta habis. Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasul untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya laki-laki itu datang lagi, Rasul juga memberinya. Keesokan harinya datang lagi dan kembali meminta, Rasul pun memberinya. Keesokan harinya ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasul bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau kau mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membiayainya." Ini Umar berkata, "Wahai Rasul, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasul tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansor sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terus hadis, saya lanjutkan. Ummu Salamah istri Rasul bercerita, suatu hari Rasulullah masuk ke rumah dengan muka pucat. "Aku khawatir beliau sedang sakit." "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku. Rasulullah menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar. Kayak apa ya? Kayaknya banyak banget ya. Aku ingat 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih ada di bawah tikar. Ya, tikarnya tuh ya kasur tikar lah. Dan kita belum menginfakkannya." Hadis riwayat Haitsami. Subhanallah, Allah mengingat. Kira-kira kalian punya berapa juta di bawah kasur dan mau diinfakkan, atau berapa ratus di uang saku kalian? Lalu ada juga memberi dari harta hadiah yang disukai. Jadi biasanya barang yang kita suka itu kalau mau dikasihkan orang lain maneman banget ya rasanya. Saya belajar dari Nabi salah satunya seperti ini. Ya, ketika Sahal bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah itu baju yang lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syam ini dan aku akan menghadiahkan kepada engkau." Rasul pun sangat menyukainya. Terus beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syam itu.
Namun apa yang terjadi? Tidak lama setelah pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta sam tadi, dan Rasul pun memberinya. Para sahabat yang lain mengecam laki-laki tersebut. "Hai fulan, Rasulullah sangat menyukai sam tadi, mengapa engkau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak diberi kalau tidak diminta." Laki-laki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Dan tidak lama kemudian laki-laki itu meninggal dan samlah tersebut menjadi kain kafannya. Hadis riwayat Bukhari. Slide terakhir. Satu lagi. Umar bin Khattab juga memilih hidup sederhana apa adanya, walaupun saat kita menjadi khalifah, keduanya telah menjadi kepala negara yang sangat luas dan disegani selama pemerintahan Umar. Kekuasaan Islam tumbuh dan sangat pesat. Islam memilih Mesopotamia dan sebagian Persia dari dinasti. Nah, ini tetap Umar, sahabat Nabi itu sendiri, meskipun menjadi khalifah tetap saja hidup yang sederhana dan disegani oleh banyak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan bahwa manusia dianjurkan oleh Islam untuk belajar apa? Rajin apa? Rajin selagi muda dan bekerja. Ketika dewasa nanti juga kerja keras untuk prihatin. Dengan kerja keras, sebagian orang akan dapat memenuhi kebutuhannya walaupun dengan sederhana dan pas-pasan. Dalam situasi seperti itu, langkah terbaik adalah dengan tawakal, dengan ucapan syukur atas setiap rezeki yang diperoleh. Sebagian lagi dapat memasukkan hasil kerja kerasnya dalam bentuk kelimpangan, dikasihkan dengan orang. Dan rezeki itu kita sadari bahwa itu juga ujian buat kita. Dan sikap kita perbaiki diri untuk menjaga pola hidup sederhana dan memilih gaya hidup sederhana sebagai pilihan terbaik untuk mengasih kepedulian pada sesama dan mengerem nafsu konsumtif kita dan pola hidup mewah yang dilarang oleh agama. Insya Allah kita semua yang di sini menjadi manusia yang sederhana dan bermanfaat buat orang banyak, manusia tangguh yang selalu hamasah, selalu semangat berjuang karena Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan itu adalah milik dari saya, banyak kelebihan itu adalah dari Allah. Bila bisa berhafaz terlalu khairat, agirumanitako, sambut kecap, lombok riwet, sambut jengkap, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.